Shalom, selamat pagi. Marilah kita pada hari ini mendengarkan renungan pagi dari buku Putra dan Putri Allah karya Ellen G. White. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Renungan pagi kita tanggal 7 Juli 2021 berjudul Untuk Memelihara Sabat. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Di pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai hari-Mu, kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu ini, mengingatkan kami supaya kami selalu bertekun dalam firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati pemirsa yang sedang menonton dan mendengarkan video ini, sehingga mereka memperolehkan berkat sukacita dengan mendengarkan firman pada saat ini. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk memelihara Sabat. Keteguhan moral diperlukan untuk memelihara hukum-hukum Tuhan. Seorang yang melawan kebenaran suatu kali pernah mengatakan bahwa hanya orang-orang yang lemah pikirannya yang mau berbalik dari gereja-gereja untuk memelihara hari ke-7 sebagai Sabat. Tetapi seorang pendeta yang telah memeluk kebenaran menjawab, "Kalau engkau berpikir diperlukannya orang-orang yang lemah pikirannya, silahkan mencobanya. Diperlukan keberanian moral, keteguhan, ketetapan, tekad, dan sangat banyak doa untuk melangkah berpihak kepada hal yang tidak populer. Berdiri di bawah perisai yang maha kuasa, kita tidak merasa bahwa kita ada pada pihak golongan kecil. Allah ialah golongan besar. Kita harus mempertimbangkan bahwa Kristus telah menetapkan kita menjadi terang di tengah kegelapan moral dunia ini. Kita tidak boleh menyalah tafsirkan tabiat Allah. Kita tidak boleh bertingkah mengatakan apa yang kita pikirkan, menyalahkan dan mengkritik serta mencela orang-orang lain. Melainkan kita harus membiarkan Roh Suci membentuk keserupaan dengan tabiat Kristus. Sekarang, marilah kita melihat apa yang akan dibuat oleh Yesus bagi kita jika kita membolehkan Dia melakukannya. Dalam doanya bagi murid-muridnya, Ia berkata, "Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka." Mungkinkah beroleh kesukaan dalam menurut Kristus? Itulah satu-satunya kesukaan yang benar, yang dapat diperoleh oleh setiap jiwa.
Akan pernahkah juru selamat berbalik dan meninggalkan engkau berjuang sendirian? Tidak, sekali-kali tidak. Kemiskinan sedang datang ke atas dunia ini. Dan akan ada masa kesukaran seperti belum pernah terjadi sejak ada suatu bangsa. Akan ada peperangan dan kabar-kabar perang. Dan wajah manusia akan menjadi pucat. Engkau mungkin harus menderita kesusahan. Engkau mungkin akan menderita kelaparan. Tetapi Allah tidak akan membiarkan engkau dalam penderitaanmu. Ia akan menguji imanmu. Kita ada di dunia ini untuk menyatakan Kristus kepada dunia. Menunjukkan Dia dan kuasanya kepada umat manusia. Sangat menegur kita, sangat menuntun kita supaya kita umat Tuhan dapat menurut kepada Tuhan. Kalau misalnya kita perhatikan bagaimana tadi ada seorang yang berkata bahwa hanya yang lemah pikiran yang berhari Sabat, yang memelihara hari ketujuh. Mungkin kita disangka oleh orang sebagai pemelihara hari ketujuh adalah lemah imannya, lemah pikirannya, karena kita hanya mengikuti perjanjian lama. Tetapi ada jawaban yang harus kita ketahui di sini adalah bahwa ada sebuah keberanian supaya kita menurut perintah Tuhan dalam menguduskan hari Sabat, hari ketujuh. Kita berdiri di bawah perisai Tuhan, Tuhan yang melindungi kita, sehingga kita dapat beroleh keselamatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita dalam kesusahan. Walaupun hidup kita susah, walaupun hidup kita penuh dengan pencobaan, penuh dengan penderitaan, tetapi sekali-kali pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun dunia membenci kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang harus kita pahami. Kita harus tetap memelihara hari ketujuh sebagai hari Sabat Tuhan. Walaupun dunia ini menentangnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, Tuhan yang Maha Pengasih, juga Maha Penyayang kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami dan meneguhkan pilihan kami, juga menguatkan segala kepercayaan kami untuk menguduskan, untuk memelihara hari Sabat-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat teguh dalam pilihan yang kami buat. Kiranya juga Engkau memberkati kami, memberkati para pemirsa yang sedang mendengarkan juga menonton video ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan, juga pendidikan yang mereka lakukan. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.